Dan di Museum Penataran itu kita mempunyai 3 prasasti, 447 koleksi arkeologi, 400 luar biasa. ya, yang didapat dari wilayah Kabupaten Blitar yang dikumpulkan di Museum Penataran. Museum Penataran. Jadi di Museum Penataran itu kita ada Masterpiece-nya. koleksi unggulan di Museum Penataran, yaitu Dewi Durga, Maesasura, Mardini. Ada nggak sih dari luar negeri gitu yang berkunjung kepo sama Museum Penataran? Ya, pastinya ada. Setiap tahunnya itu kurang lebih 60 per tahunnya. Itu kebanyakan dari Jerman, Belanda. Oh, Belanda kan masih ada ini penelitian sama kita. Iya. Terus sama Jepang. Iya, kebanyakan tahun ini dari Jerman sama Belanda. Halo Sobat Wisata, kali ini di episode perdana dari Podcast Pesiar yang kita akan membahas destinasi dan daya tarik wisata yang ada di Kabupaten Blitar. Nah, di episode perdana ini, pertama juga ya, kita akan membahas Museum Penataran yang katanya ini menyimpan sejarah yang luar biasa dan juga peninggalan-peninggalan budaya dari Kabupaten Blitar. Tapi sebenarnya bukan hanya Kabupaten Blitar saja ya katanya ya, tapi juga Blitar secara keseluruhan. Nah, kali ini kita sudah kedatangan seorang pengelola museumnya, yang ini sudah master ya, yang paham betul dengan museum. Kita sambut Mas Budi. Tepuk tangan. Yeay. Gimana kabarnya Mas Budi hari ini? Alhamdulillah luar biasa, sehat. Ada kunjungan nggak hari ini? Rame nggak? Untuk hari ini kunjungan di Museum Penataran sampai hari ini, siang hari ini 4 sekolahan yang datang ke Museum Penataran. 4 sekolah? Iya. Kelihatan nih mukanya cukup masih capek. Masih seger ini. Tapi tetap semangat demi museum. Oh iya Mas Budi, teman-teman pasti bertanya, museum ini gambarannya seperti apa sih? Soalnya kan banyak orang yang belum tahu, masih memperkirakan tuh Museum Penataran hampir sama dengan Candi Penataran, seperti itu. Ya, jadi kalau Museum Penataran sendiri itu berlokasi di Jalan Penataran nomor 11, Desa Penataran, Kecamatan Plegok, Kabupaten Blitar. Terus ini koleksinya ada apa aja ini Mas Budi Ya, di dalam? sebelum menginjak ke koleksi, jadi Museum Penataran itu dikelola oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Blitar di bawah naungan bidang kebudayaan. Ya. Dan koleksi di Museum Penataran itu kita ada 4 jenis koleksi yang ada di Museum Penataran. Baik. Ya, yang pertama yaitu koleksi arkeologi, yang kedua koleksi etnografi, yang ketiga numismatik, dan yang keempat keramik. Oke. Yang pertama itu kayak apa aja? Arkeologi, koleksi arkeologi itu yang mencakup tentang arca dan prasasti. Dan di Museum Penataran itu kita mempunyai 3 prasasti, 447 koleksi arkeologi. 400 luar biasa. Ya, yang didapat dari wilayah Kabupaten Blitar yang dikumpulkan di Museum Penataran. Kedua, koleksi etnografi. Koleksi etnografi itu tentang tata rumah tangga zaman dahulu. Dan di Museum Penataran ada alat transportasi Cikar Pedati, itu beda ya dengan Dokar dan Delman. Bedanya apa nih Mas Budi bisa di? Iya, jadi kalau Cikar Pedati itu dijalankan atau dibantu tenaga sapi, tapi kalau Delman sama Dokar itu dibantu tenaga kuda. Oh, beda ini ya? Iya, beda untuk alat bantunya. Iya. Baik. Terus yang ketiga itu numismatik, yaitu tentang uang. Dan di Museum Penataran itu kita punya koleksi uang logam Cina sama uang kertas zaman dahulu. Dan koleksi kita uang itu paling muda tahun 1960. 1960 berarti masih zaman Orde Baru itu? Iya, Orde Baru, betul. Dan yang terakhir, yang keempat itu keramik. Keramik itu kita punya cawan kecil dari masa dinasti Ming. Dinasti Ming itu tahun berapa itu kira-kira itu? Abad ke-14. Abad 14, itu kira-kira Mas Budi sudah lahir belum? Belum lahir ya? Dan itu fungsinya sebagai alat untuk tanda persahabatan, minum teh atau air putih, sebagai simbol persahabatan Cina datang ke Indonesia untuk bekerja sama. Berarti kalau zaman sekarang tuh kayak semacam souvenir gitu ya? Iya. Kayak plakat ini? Plakat, iya seperti ini. Seperti itu fungsinya. Kalau semisal nih, kadang kan kalau orang berkunjung, Mas kira-kira bisa kasih tunjuk ikonnya dari Penataran kalau buat foto-foto, kan biasanya para
nikmat ya media sosial tuh pasti cari yang ikonik-ikonik, yang viral gitu, Iya. bisa dilihat gitu. Jadi di Museum Penataran itu kita ada 2, yang satu yaitu masterpiece, Masterpiece-nya. koleksi unggulan di Museum Penataran, yaitu Dewi Durga, Maesasura, Mardini. Ini Karena kita sebut sebagai masterpiece karena ukiran pahatan masih jelas dan utuh dan tingginya sekitar ukuran manusia 163 cm. 160, ya. Lebih kan ukurannya? Tingginya 100? Saya 155 mm. Ya, Gitu ya, ya. ya, itu 163 cm 163. dengan pahatan ukiran masih jelas yang didukung oleh Trimurti. Jadi Museum Penata itu punya koleksi, selain koleksi masterpiece, ada koleksi pendukung. Mau Trimurti berarti lengkap ini ya? Iya, Dari Brahma, Brahma, Siwa, Siwa, sama Wisnu. Nah, Ya, nanti bisa dilihat di dalam itu kita tata sedemikian rupa sebagai untuk sarana. Ada sekarang gadget ya, Iya, itu iya, foto-foto biar lebih keren. Terus ikon di Museum Penataran yaitu arca Dewa Ganesha. yang kepala gajah itu ya? Kepala gajah, ciri khasnya kepala gajah. Karena kita sebut ikon apa? Karena di setelanya atau bagian punggung itu ada prasasti. Prasasti. Prasasti Kinewu itu menggunakan bahasa Jawa kuno dengan aksara Kawi. Sebelum ada aksara Honocoroko, kita dulu diperkenalkan menggunakan aksara Kawi. Itu isinya apa itu prasasti Kinewu, Mas Budi? Prasasti Kinewu itu tertulis di prasasti itu pada tahun 829 Saka. Saka itu kalau di Masehi berarti. Ditambah 78 sekitar 907 Masehi. Oh, gitu ya. Jadi sebelum Kediri jadi Medang. Medang Kamulan. Medang, terus rajanya pada waktu itu Raja Dyah Balitung. Dia Balitung. Ya, Oke. isinya tentang pembebasan pajak. Oh. Dan itu prasasti Ya, itu ditemukan di daerah Nglegok, posisinya di Jiwut. Ya, ya, ya. Berarti kalau di Museum Penataran itu koleksinya dari berbagai masa ya? Ya, Atau mungkin bisa disebutkan masanya siapa saja Ya. biar lebih jelas gitu. jadi komplit kalau di Museum Penataran itu ada masa Kerajaan Kediri, Singosari, sama Majapahit. Dan semua terkumpul ada di Museum Penataran. Baik, baik. Ini semisal nih ada sobat wisata yang ingin berkunjung ke museum, kan pasti bingung mulai dari prosedurnya gimana, apakah harus bersurat, takutnya kalau ketemu sama arca-arca itu nggak boleh lihat sembarangan, atau mungkin jam-jam tertentu Mas Budi, atau hari-hari tertentu, takutnya semisal Jumat Kliwon nggak boleh masuk kayak gitu. Apakah seribet itu atau ada cara lain? Bisa dijelaskan ke sobat wisata dari podcast ini? Ya, jadi untuk museum sendiri kita pengelolaan mulai jam 8, Jam 8. sampai jam 4 sore. 4 sore. Dan kita setiap hari buka. Setiap Sabtu, hari? Minggu, tanggal merah tetap buka. Tetap buka. Tetap buka. Jadi jangan khawatir kalau kecewa. Berarti mengalahkan warung Madura ini. Siap. Setiap hari buka. Ya, karena kita programnya pelayanan Baik. masyarakat untuk mengenalkan sejarah. Jadi jam pelayanan juga sama, mulai jam 8 sampai jam 4 sore. Ya. Terus untuk jam kunjung, tadi sudah jelas ya, jam 8 sampai jam 4. Untuk caranya, bila mana ada kunjungan individu, itu silakan langsung ke museum saja. Langsung saja berarti. Ya, nanti ada petugas yang mengarahkan. Seumpama ada rombongan atau instansi atau komunitas, itu bisa reservasi dulu. Tanya-tanya dulu atau mengirim surat. Karena takutnya terbentur jadwal yang sama. Baik. Untuk mengondisikan kegiatan di museum agar semuanya tersedia dengan baik, perlu reservasi karena rombongan itu cukup banyak. Baik, baik. Seperti halnya hari ini, kita Ya, tadi tata 4. sedemikian rupa. Iya. Ada 4 sekolah yang berkunjung, jadi jam pertama, jam kedua, jam ketiga sampai jam 4. Itu kurang lebih biasanya kalau satu rombongan ya, katakanlah dari 1 SD gitu ya Mas Budi. Itu durasinya berapa lama atau mungkin sekarep-karepnya mereka gitu? Ya, sebelumnya kita beri pengarahan dulu dan kita tanya ke guru pendamping. Estimasi kunjung di museum itu berapa menit atau berapa jam. Seumpama dari sekolah itu mengisahkan 10 menit, kita menyelesaikan sesuai dengan jadwal. Oh, begitu. Ya, biasanya kalau di Museum Penataran itu estimasinya kurang lebih 30 menit bila menggunakan pendamping atau guide. Pendamping. Ya, itu estimasinya 30 menit. Baik, ini terkait pendamping nih. Ada teman saya bertanya, kalau semisal saya berkunjung ke Museum Penataran, apakah ada biaya tertentu nih Mas Budi Ya. untuk guide-nya? Karena takutnya sudah datang malah ada tarif cut lagi gitu kan. Iya. Jadi kalau ke museum semuanya bebas, free, gratis. Waduh, gratis ini? Gratis. Plus dapat souvenir dari Museum Penataran sebagai kenang-kenangan bahwasanya sudah
mau berkunjung ke Museum Penataran. Dan untuk pendampingan juga gratis. Tanpa disuruh pun kita sebagai petugas memberi saran. Bila mana menggunakan pendamping atau guide silakan. Semuanya gratis. Waduh. Ya, jadi pada kenyataannya akhirnya semua pengunjung atau rombongan itu oke lah Pak, didampingi aja karena untuk dijelaskan koleksi yang ada di museum. Itu nilai plus Museum Penataran. Menarik sekali ya kalau kita mau berkunjung ke museum sudah gratis ya kan, nggak perlu bayar lagi kalau kita butuh guiding ataupun mungkin kalau kita perlu penjelasan lain kan biasanya ada yang ini Iya. ribet. Kalau di sini tadi benar-benar gratis ya. Gratis dan selalu didampingi. Selalu didampingi. Takutnya nanti kalau ada apa-apa kan daripada miskomunikasi. Iya betul. Kadang dari pengunjung sendiri itu ada yang malu bertanya, ada yang ingin bertanya tapi bingung apa yang ditanyakan. Akhirnya kita sebagai petugas museum selalu mendampingi dan menawarkan diri untuk bertanya. Nah itu teman-teman dari sobat wisata. Jadi jangan sampai kamu itu malu bertanya. Nanti sesat di museum ini, bukan sesat di jalan ya. Oke, Mas Budi, saya juga pernah mendengar kalau di museum itu juga ada kegiatan ya, entah itu perlombaan ataupun mungkin juga konservasi koleksi museum seperti itu. Nah, itu program dari museum atau dari mana ya Mas? Apa sukarela itu, wah aku pengen buat acara di museum kayak gitu? Iya. Jadi itu program dari Dinas Kebudayaan Pariwisata Kabupaten Blitar yang bekerjasama dengan bidang kebudayaan mengadakan kegiatan di Museum Penataran. Itu sebagai sarana untuk menyemarakkan, mempromosikan museum di mata masyarakat. Karena dengan promosi kegiatan yang ada di museum, di pendopo, dengan kegiatan ada storytelling, ada lomba vlog, ada belajar bersama, ada lomba cerdas cermat, ada lomba tari, dan sebagainya. Itu salah satu wujud museum agar mudah dikenal masyarakat. Dengan cara seperti itu, kita bisa melihat kunjungan di Museum Penataran semakin bertambah. Dan seumpama ingin berkegiatan di Museum Penataran, seperti ada komunitas atau rombongan, sekolah maupun instansi mau mengadakan kegiatan di museum, silakan reservasi dulu, mengirim surat. Itu semua kegiatan di museum atas izin dari kepala museum. Baik. Terus ini berkaitan tadi saya tertarik dengan kunjungan nih. Kalau Mas Budi ini bisa mengukur nggak kira-kira dalam 1 tahun atau mungkin beberapa waktu itu kunjungan museum berapa sih Mas? Apakah bisa sampai 100 juta gitu ya kan? Jadi kunjungan di museum itu mulai tahun 2021 sampai 2025 dan puncaknya di tahun 2024. Kunjungan itu melebihi target 39.727 pengunjung per tahunnya. Per tahun? Iya. Dan untuk 2025 itu 35.000 sekian. Jadi puncak kunjungan selama 4 tahun itu di tahun 2024. Itu kebanyakan dari pelajar ya? Mas? Pelajar, karena ada program belajar bersama, lomba cerdas cermat, dan kunjung museum. Ada juga nggak ini, semisal dari peneliti gitu pengen ke sini berkunjung? Ada peneliti banyak yang berkunjung ke museum dengan melalui reservasi juga, dengan melalui ada surat-surat yang harus terpenuhi dulu. Jadi setiap peneliti di museum melalui persyaratan tersebut, selain dari surat ya, kita ada di situ ada ketentuan. Bila mana sudah selesai, silakan memberi informasi atau memberi hasil yang bentuk soft file atau hard file ke Museum Penataran yang diserahkan ke Dinas Budpar. Kalau yang sering diteliti ini apa nih dari Museum Penataran? Ya, selama ini yang banyak diteliti itu Arca Dewi Durga. Yang tadi ikonik ya? Iya, terus yang kedua penjaga pintu masuk yang ada taringnya, matanya melotot, membawa gada. Ciri khasnya itu. Ciri khasnya itu? Iya, Dwara Pala. Dwara Pala. Ya, itu sering yang dibuat untuk penelitian. Itu biasanya yang diteliti apanya sih Mas Budi? Kayak mungkin sejarahnya atau mungkin malah kayak ikon-ikonnya gitu? Kebanyakan yang diteliti itu pada masa kerajaannya siapa. Terus yang kedua ciri khas bentuk. Jadi setiap era itu mempunyai ciri khas atau ornamen yang berbeda. Itu nanti yang bisa dikaji atau diteliti dalam program studi mereka. Oh, begitu ya. Jadi kayak hal yang menarik, hal yang menjadi identitas itu bakal menjadi sesuatu objek penelitian fokus dari mereka. Nah,
Ini Mas Budi, pastikan kalau Mas Budi bekerja dari tahun berapa Mas Budi, boleh tahu? 2021. 2021 sampai 2026. Ini 6 tahun ya. Iya. Pasti ada kejadian-kejadian lucu atau mungkin unik-unik lah. Iya. Entah dari pengunjungnya yang seabsurd apa, apalagi urusannya sama anak-anak. Mungkin bisa diceritakan ke teman-teman lucu-lucunya bagi Iya, kita lucu-lucu dulu ya. Lucu-lucu Oke, dulu, jadi iya. yang lucu-lucu kita biasanya pengunjung museum itu kita sama ratakan. Pelayan juga sama. Yang kita bedakan nanti di penjelasan saja. Jadi pelayan sama itu dalam artian kita sambut dengan meriah yang kita siapkan dulu, terus kita kasih aturan. Setiap museum pasti punya aturan. Kita bacakan, setelah itu kita buatkan yel-yel. Karena Iya. ada salam museum. Pernah dengar? Boleh dikasih lihat. Ya, jadi Jadi kepo biasanya kita ada rombongan itu pasti kita buat penyemangat. Karena sudah capek atau terlalu berpikir nanti di museum ada apa aja, Ya. kita perkenalkan yel-yel salam museum. Oke, nah saya bantu dulu nanti diikuti ya. Siap. Oke, tangan kanan di atas. Kalau saya bilang salam museum, museum di hatiku. Di hati Begitu. ini? Iya. Oke, coba ya. Iya. Tangan kanan di atas, saya bilang salam museum, museum di hatiku. Nah, kita aplaus. Akhirnya mereka semangat, fresh untuk penasaran melihat koleksi di museum. Oke. Dan kita di sini sangat antusias untuk menyambut para rombongan. Otomatis dari yang anak TK, PAUD, SD. SD. Ya, anak PAUD itu keingintahunya semakin besar. Dan itulah sebagai tantangan kita yang petugas di Museum Penataran, bagaimana bisa mengondisikan anak-anak sesuai dengan aturan di museum. Dan semangatnya kita itu bisa menambah kualitas sebagai petugas museum. Nah, contohnya aturannya apa aja ini Mas Budi? Ya. Kadang kan ada aturan malah semakin ditentang gitu. Iya, kan. betul. Dilarang malah dilakukan. Betul. Kalau apalagi anak-anak gitu kan. Ya, jadi kita aturan di museum itu secara terikat waktu kita masuk ke ruang koleksi. Yang pertama, tidak boleh makan dan minum di dalam ruangan. minum. Ya, karena efek sampingnya atau ketakutan kita, yang pertama terpengaruh di koleksi. Baik, ya. Karena tanpa terkontrol mereka akan makan minum, tercecer, jatuh, akhirnya merusak koleksi. Oh, ini saya takutnya malah koleksinya ikut makan. Ya, Ini yang itu bahaya makanya gitu ya. kita buatkan tata tertib. Takutnya lapar-lapar aja. Akhirnya makan lihat gitu itu, ingin menikmati. ya. Bahaya itu nanti. Ya, berarti, betul. Kira-kira. Terus yang kedua, saat dijelaskan, tidak boleh ngomong sendiri, tidak boleh ngobrol dengan temannya. Ya. Kita berusaha untuk mereka tahu. Dalam artian, atau itu apa? Menghargai. Menghargai Ya, pemandunya. betul. Selama penjelasan tidak ada yang ngobrol sendiri atau ngomong sendiri. Nanti pulang jam sekian, maka mereka akan diam, mudah ditata, dan mereka bisa mengamati selama kita sebagai pendamping didengarkan. Baik. Yang ketiga, tidak boleh menyentuh, memegang atau berlarian di dalam ruang koleksi. Karena apa? Anak kecil seperti itu ya. Iya, iya, Semakin luas tempatnya, semakin mereka bereksplorasi. Apalagi kan belum pernah ketemu sama arca-arca gitu. Iya, betul. Semakin penasaran mereka untuk memegang atau melihat. Akhirnya kita buat kesepakatan. Kalau mereka sudah sepakat, baru kita masuk ke ruang koleksi. Itu salah satu cara kita untuk mengondisikan penyampaian kita terpenuhi dan para pengunjung juga bisa menikmati penjelasan dari petugas. Jadi secara nggak langsung kan juga melatih kedisiplinan ya, biar anak-anak itu disiplin dalam melaksanakan aturan dan juga taat ya, biar nggak chaos kayak gitu. Iya. Nah, kalau semisal foto-foto gitu gimana Mas Budi? Apakah ada zona tertentu kalau mau foto-foto? Ya, kalau di Museum Penataran itu kita arahkan, selalu kita dampingi semua mangin foto-foto. Yang pertama tidak bisa menggunakan flash. Oh, tidak boleh? Iya, tidak boleh. Karena flash itu jangka panjangnya akan merusak kualitas dari koleksi yang kita pasang. Oh, iya. Terus yang kedua, foto-foto kita tetap dampingi karena apa? Biasanya kepo, mendekat, memegang. Nah, tanpa sadar mereka pasti ingin memegang. Takutnya kalau megang kan bikin keropos gitu ya? Iya, lama-kelamaan karena bakteri tangan kita megang, lama-kelamaan batu itu akan keropos. Terus pertanyaan juga saya pernah ditanya oleh pengunjung, loh kok kenapa ada lampu-lampunya? Dan setiap lampu itu kita sudah melalui prosedur. Ada kekuatan cahaya yang terserap di dalam batu itu. Jadi semua di museum itu ada prosedur-prosedur untuk penerapan mulai dari arca,
tinggi, harga yang dipasang, lampu-lampu, penata lampu-lampu juga itu sudah ada kajiannya sendiri. Jadi sudah terukur ini ya, Iya, sudah betul. mantap ini. Jadi nggak asal tembak aja ya. Iya, betul. Nah, ini saya juga penasaran yang terkait kunjungan. Ini ada nggak sih dari luar negeri gitu yang berkunjung kepo sama Museum Penataran? Ya, pastinya ada. Kita bisa melihat dari data kunjungan itu setiap tahunnya itu kurang lebih 60 per tahunnya. Dan kebanyakan wisata asing itu berkunjung ke Museum Penataran itu di bulan Juli, November, Oktober. Kenapa begitu Mas Budi? Saya pernah kepo juga, Iya, pernah iya. tanya, kenapa kok Menarik di bulan-bulan itu? Ternyata di luar negeri itu di posisi waktu itu istilahnya libur panjang. Oh, Akhirnya mereka berkesempatan untuk melihat di Indonesia. libur panjangnya 3 bulan ya? Iya, Di bulan apa tadi? Juli, Juli, November, November, sama Oktober, November. Oktober, November. Iya. Jadi mungkin musim panas ya? Iya. Jadi kepanasan akhirnya pindah ke Indonesia. Pindah, iya. Tapi ternyata tambah panas juga di sini. Tapi mereka senang di sini. Oh, senang. Iya. Paling jauh negara mana kira-kira Mas Budi? Kebanyakan kalau paling jauh karena saya belum pernah ke sana, kebanyakan yang kunjung di museum itu kebanyakan dari Jerman, Jerman. Belanda, Oh, Belanda kan masih ada ini penelitian sama kita iya. ya? Terus sama Jepang. Jepang. Iya, kebanyakan tahun ini dari Jerman sama Belanda. Dari Jerman, Belanda ini. Iya. Kalau Mas Budi bisa ini mengatasi para bule-bule ini. Kita sebagai petugas wajib, tidak ada kata tidak bisa. Kita wajib bisa. Harus ya. Iya, karena sudah salah satu tanggung jawab sebagai petugas Museum Penataran. Wih, keren sekali ya Sakit teman-teman. semangatnya ya Mas. Jadi di sini tuh sudah sangat berkompeten sekali ya, maksudnya guide-nya kayak gitu dalam membimbing pengunjungnya dari Indonesia aja. Wah, paling sudah sangat profesional sekali. Apalagi sama yang di luar negeri ini dari pengunjungnya sudah luar biasa dari kemana-mana. Jadi kalau semisal kedatangan dari daerah mana, negara mana tuh nggak kaget lagi. Iya, kita sudah siap. Sudah siap. Meskipun kadang Nervous. nervous ya, pasti ada Iya. nervousnya ya. Nah, Mas Budi untuk mengakhiri mungkin ada sesuatu hal yang ingin disampaikan ke sobat wisata atau mungkin kalau mau melihat koleksi secara media sosial gitu dari mana, di mana tempatnya gitu. Ya, untuk teman-teman sobat wisata, seumpama ingin lebih dapat informasi tentang Museum Penataran, bisa melihat sosial media kami, yaitu Instagram dengan nama Museum Penataran Kap Blitar. Facebook juga ada, YouTube juga ada, TikTok juga ada dengan nama Museum Penataran. Dan pesan dari saya, jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Asik. Terima kasih Mas Budi. Ya, sama-sama. Sudah ditemani pada pagi hari ini. Baik sobat wisata, demikian podcast pesiar kita yang membahas dengan Museum Penataran. Nah, nantikan episode selanjutnya yang kita akan membahas salah satu wisata yang ada di Kabupaten Blitar. Salam pariwisata, wonderful Indonesia. Bye-bye.